para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Karamar wa Usman wa Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Syekh Jilani Muhammad Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nawawi Rafi Jamil Fuqaha hadisin wal qura wal musfasirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isya Baqi Qadam Muhammad Ali wali rasuli wa qurra ajmain sumaila arwahi walidina maatina wa jadadina masyayina wa jamil muslimina muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasin ila imamil muallifi rahimallahu taala wa daman naf'a bilum bidarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31 ya, gitu. 31 ya, 10 baris dari atas kalau nggak salah tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Summad'u bima bada aizaharolaka minad da'awatil masyurati wal aula anta atiya bi sayyidil istighfari wa huwa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa ruwiya an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu ayyumsi Allahumma inni asbahatu ashhadu hamalata arsika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka a'taqallahu rub'ahu minan nari. Aman qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar wa man qalaha salasan a'taqallahu sulusan aw ruba'uhu fa in qalaha arba'an a'taqallahu ta'ala minan nar. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan adabnya ya dalam melaksanakan sholat nih. Jadi kita habis sholat ya, adabnya yaitu dianjurkan untuk membaca ya zikir-zikir gitu ya. Nah, ini yang di halaman sebelah tuh ya, di halaman 29. Nah, itu ya membicarakan tentang adab ya, doa-doa yang kita baca tuh. Ya, ini banyak di sini ya. Tinggal nanti kita pilih mana yang ya sama kita enak gampang gitu ya. Nah ya di sana tuh kaifiyatus shalah wa adabiha tuh. Nah ya jadi apabila kamu selesai dari ya salat 2 rakaat ya salat apa tuh salat fardu ya salat subuh nih ya. Jadi selesai salat fardu tuh subuh. Nah itu kamu baca katanya. Nah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma antas salam wa minkas salam ya wa ilaika ya'udu salam fa inna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tuh ya tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian baca subhana rabbiyal aliyil a'la al wahhab la ilaha illa anta wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu wa
ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah aluz nikmati. Ya terus satu ya ke bawah sampai kemarin terakhir ya, yaitu bacaan yang diriwayatkan dari Nabi Allah Isa alaihi salam, yaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u dab'ama akrahu wa la amliku nab'ama arju wa asbahu ya wa asbahul amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi amali pala fakiran ya aqalu pala fakirun aqaru minni ilaika wala ghaniyun agna minka anni. Nah itu ya. Nah ya. Nah terus bagi baca ya Allahumma la tusmit bial a'dai wala tasu'i sodiki wala taj'al musibati fi dini wala taj'al dunya akbara ya akbara hammi wala mablagha ilmi. Ya gitu ya. Wala tusallit ya alayya bi zanbi man la yarhamuni gitu. Nah itulah ya. Nah ya, yang kita baca dah tuh masih nanti masih lanjutannya lagi nih ya. Jadi banyak tuh ya doa-doa yang apa yang kita baca tuh setelah ya sholat subuh gitu ya. Nah ya ini masih lanjutannya nih. Nah yang berikutnya nih sini ya dikatakan ya berikutnya nih. Nah sumad'u bima bada. Kemudian kamu berdoa dengan apa yang zahir bagi kamu, ma bada ma zahara. Artinya yang nampak yang sama kita tuh jelas dah. Ya buat kamu minat da'watil masyhurati dari doa-doa yang masyhur ya yang diriwayatkan ya riwayat dari ya para sahabat-sahabat dan juga para salafus saleh gitu. Nah katanya tuh kita baca doa, setelah itu baca lagi doa lagi tambahin nah doa-doa yang masyhur nih. Nah wal aula yang paling utama di sini ya kamu baca tuh apa? Anta atia bisa yidil istighfar, yaitu baca sayyidul istighfar gitu ya. Karena nih bagus sekali gitu ya kita baca ya yang dalam hadis Nabi kata nih ya dari riwayat kalau nggak salah Aus tuh ya bilang ya Nabi bilang tuh siapa orang yang baca sayyidul istighfar di pagi hari, nah dia mati di sore hari dia masuk surga. Nah yang baca sore dia mati ya sampai pagi tuh ya belum sampai pagi, nah dia masuk surga. Hanya dianjurin kita untuk baca tuh sayyidul istighfar pagi sore ya, jadi kita baca dah ya. Jadi habis bayang subuh tuh, nah kita baca gitu ya. Nah kemudian nanti habis bayang asar tuh ya, nah kita baca atau maghrib gitu ya kita baca dah lagi ya, ntar sekali dua kali atau berapa kali ya silakan dah ya, karena itu ya merupakan sayyidul istighfar ya, artinya penghulu daripada seluruh istighfarnya paling tinggi nilainya ya, bagus ya. Jadi jangan sampai kita nggak baca gitu ya, baca dah ya meskipun sekali ya kita baca ya, sampai lagi bisa berulang-ulang kita baca ya pagi dan sore itu ya. Mudah-mudahan ya dengan janji Nabi tuh orang yang baca ya di siang ya sebelum sore sebelum malam ya dimeninggal ya jaminannya surga ya. Nah kalau dibaca malam belum sampai siang ya itu katanya jaminannya surga. Nah ya jadi kita yakin apa yang ya berdasarkan hadis itu. Nah inilah bentuknya apa ucapan kalimat lafaz ya sayyidul istighfar begini ya. Jadi di sini kata Imam Ghazali baca tuh doa-doa yang zahir bagi kamu tuh dengan doa-doa yang masyhur. Nah yang paling bagus di sini kamu baca sayyidul istighfar. Yaitu ucapannya seperti ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta gitu ya. Nah dia disuruh tambahan tuh ya a'udzubika min syarri ma sana'tu gitu ya, itu tambahannya ya. Nah jadi ya bentuknya nih ya lafaznya sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhan saya gitu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah ya gitu ya melainkan engkau. Khalaqtani, engkau telah ciptakan saya. Wa ana abduka, saya ini adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan saya ini ada di dalam ya janji kamu. Wa wa'dika, dan ya sama tuh ahdun wa'dun sama ya dalam perjanjian kamu.
mastata'tu, ya, semampu saya, gitu ya. Jadi saya nih ya ada di dalam ya ikatan perjanjian Allah untuk melaksanakan ya amanah Allah tuh ya, tapi mastata'tu, semampu saya, gitu ya. Nah, abu ulaka binikmati, ya, saya mengakui ya gitu ya kepada engkau ya Allah dengan nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada saya. Ya, jadi kita akuin bahwa nikmat, semua nikmat yang Allah berikan kepada saya ini dari Allah. Wa abu ubizanbi, ya, dan saya juga mengakui dosa-dosa saya nih, ya, gitu. Dosa yang saya kerjakan itu adalah perbuatan saya, gitu ya. Faghfirli, maka ampunilah ya dosa saya. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan engkau ya Allah. Nah, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan-kejahatan yang saya perbuat. Nah, itulah ya, itu bentuk sayyidul istighfar. Nah, ya, karena di sini nilainya tinggi. Kenapa? Ya, kita mengakuin tuh, ya, kita akuin kesalahan-kesalahan kita, ya, kelemahan-kelemahan kita. Ini adalah sesuatu ikrar, ya, yang Allah paling senang, ya, karena Allah suka kepada hambanya tuh ngakuin kesalahannya. Kalau kita akuin kesalahan kita, itu Allah paling senang, ya. Jadi nilainya tuh sangat tinggi, gitu ya. Ini kita bilang tuh abu ulaka binikmatika wa abu bizambi, tuh ya. Kita akuin bahwa ya kita akuin bahwa semua nikmat itu dari engkau dan semua dosa-dosa itu atas perbuatan ya saya tuh. Nah, inilah ya. Jadi kita baca tuh ya kalau bisa ya. Jadi tiap hari kalau kita sanggup baca ya pagi sore ya baca dah ya, nggak banyak-banyak, sekali aja ya baca ya gitu, pagi sekali, sore sekali ya. Mudah-mudahan ya dosa kita tuh ya Allah ya ampunin semua dosa-dosa kita tuh habis. Ya kalau kita nggak punya dosa ya insya Allah ya selamat ya daripada ya segala macam ya musibah apa semua tuh ya kita selamat ya karena nggak punya dosa, gitu ya. Nah, ya juga Allah ya akan pelihara kita ya, karena udah janji Allah tuh dalam Al-Qur'an ya, wa ma kanallahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun, ya. Allah tidak akan menyiksa satu kaum kalau mereka istighfar, ya. Jadi kalau kita banyak baca istighfar, ngakuin kesalahan-kesalahan kita, nah itulah mudah-mudahan Allah nggak turunin bala, nggak turunin musibah bahaya pada kita, gitu ya. Selamat kita ya dari bahaya apa semua ya, meskipun ya bahaya yang kita khawatirin ya, yang kita takutin ya, insya Allah Allah pelihara ya, karena kita selalu ya dekat sama Allah dan juga Allah suka senang pada kita, gitu ya. Nah, ini yang jangan sampai lepas dah ya, kita baca habis sembahyang subuh ya, habis sembahyang asar, atau juga habis sembahyang maghrib tuh. Kalau nggak habis sembahyang asar, sembahyang maghrib itu ya. Ya, ini ya meskipun sekali biar kita baca. Nah, ini doa yang paling bagus tuh, gitu ya. Nah, kemudian baca lagi ada nih ya, gitu. Waruya an Anasin, diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, man qala hina yusbihu aw yumsi, siapa orang yang baca doa ini nih, yaitu di pagi hari atau di sore hari. Apa bacaannya? Allahumma inni asbahatu ya ushidu hamalata arsika wa malaikatika wa jami'a khalaqika annaka antallahul la ilaha illa anta. Ya, Allahumma, ya Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda nih, siapa orang yang baca ketika pagi hari atau sore hari, ya, ini doa ini, Allahumma inni asbahtu, ya Allah, sungguhnya saya ini ada di pagi hari, asyhadu hamalata arsika, saya bersaksi ya, gitu ya, kepada malaikat ya yang menjaga aras kamu, wa malaikatika ya, dan juga seluruh malaikat kamu, wa jami'a khalqika, dan kepada seluruh makhluk-makhluk engkau ya, annaka antallahu la ilaha illa anta, bahwasanya engkau ya Allah Tuhan yang tidak disembah melainkan engkau tuh. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambamu dan rasulmu.
Gitu ya, kita baca tuh. Segitu bacanya tuh. Ya, jadi Allahumma inni asbahtu ushidu hamalata arsika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasulika ya wa rasuluka titik gitu. Nah, itu katanya apa tuh? Ya, balasannya nih ataqallahu rub'ahu minan nar. Allah bebaskan 1/4 diri kita tuh dari api neraka. Kalau kita baca sekali, ya kita baca sekali 1/4 jasad kita tuh dibebasin dari api neraka. Paman qalaha marrataini, siapa orang yang baca 2 kali nih, ataqallahu nisfahu, Allah bebasin dirinya ya sampai setengahnya tuh kita ya. Nah, setengahnya tuh ya. Nah, separuhnya ya. Kalau sekali 1/4, nah kalau 2 kali ya 2/4 ya, jadi separuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya maratnya ataqallahu nisfahu minan nar. Wa man qalaha salasan, siapa yang baca 3 kali ataqallahu sulusan gitu ya, salasan au rubaan. Allah ya bebaskan ya dirinya itu 2/3-nya atau 3/4 sulusa arbaihi ya 3/4-nya. Fa'in qalaha arba'an, kalau dia baca 4 kali ataqallahu ta'ala minan nar, Allah bebasin seluruh dirinya tuh dari api neraka. Nah itu ya, ini bacaan lagi tuh ya. Jadi Allahumma ya gitu, Allahumma inni asbahtu ya. Nah mana dia, Allahumma inni asbahtu ushidu hamalata arsika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka gitu ya. Nah itu. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah nih istri Nabi, qalat berkata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu iza sholat subha, apabila Rasulullah sholat subuh nih, qala Nabi baca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Hakaza fil azkari lin Nawawi rahimallahu taala. Ya, riwayat dari Siti Salmah ya, istri Nabi nih Ummu Salamah ya. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW apabila selesai dari sholat subuh itu Rasulullah baca doa gini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an gitu ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat gitu ya, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima, wa rizqan halalan thayyiba ya, wa rizqan thayyiba, dan aku mohon kepada Engkau rezeki yang halal yang baik gitu gitu ya. Nah ya, hakaza fil azkari lin Nawawi, begitulah yang disebut di dalam kitab Al-Azkar Nawawi tuh ya. Jadi Rasulullah tuh sembahyang subuh minta rezeki. Memang dalam riwayat tuh Rasulullah kalau pagi hari kalau habis sembahyang subuh itu minta rezeki ya abdan gitu ya, rezeki buat dirinya, buat makan gitu. Jadi rizqan halalan thayyiban mubarakan gitu ya. Jadi Rasulullah kalau habis sembahyang subuh tuh mintanya diberikan rezeki ya, rezeki yang kita makan nih ya, rezeki zahir dah gitu. Nah kalau sore itu Rasulullah biasanya mintanya rezeki yang batin gitu ya. Rezeki batin tuh ya artinya kekuatan iman ya gitu ya. Nah kesehatan badan tuh, nah itu kalau sore gitu Rasulullah tuh mintanya gitu habis sembahyang asar. Nah itu Rasulullah minta pada Allah tuh ya rezeki ya, nah, batin tuh gitu ya. Ya kita minta lah ya seperti apa yang diminta Rasulullah ya, karena ini 2 rezeki tuh ya sebagai ya penunjang sehat hidup kita ya. Jadi kalau pagi kita minta supaya Allah mudahkan kepada kita tuh rezeki yang buat kita makan ya, buat diri kita, buat keluarga kita gitu, biar Allah mudahin, gampangin ya kita nyari ya, minta ya biar Allah tuh ya bukakan pintu ya rezeki, pintu rahmatika wa asbab rizqika tuh ya, minta supaya Allah bukakan pintu rahmatnya dan Allah bukakan, mudahkan ya jalan untuk ya mendapatkan rezeki itu ya kita minta. Nah nanti kalau sore, nah kita mintanya supaya Allah berikan kita tuh ya afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah ya fid dini wad dunya
wal akhirah tuh ya, kita minta tuh doa afiat tuh ya, supaya badan kita sehat ya, zahir batin tuh. Nah itu ya, itu yang kita minta kalau sore ya, supaya ya jua apa zahir batin kita itu ya selamat tuh ya. Nah itu ya. Nah kon lagi waqala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali ini liba ditala mizatihi ya, kepada sebagian muridnya. Imam Ghazali bilang nih kepada murid-muridnya, waqra hadzal du'a fi auqatika, baca doa ini pada waktu kamu, khususan ya lebih-lebih aqaba salawatika, yaitu sesudah sholat ya, kata Imam ya Ghazali nih. Jadi Imam Ghazali bilang kepada muridnya baca doa ini lebih-lebih ya sesudah sholat. Apa doanya tuh? Allahumma inni as'aluka minan nikmati tamamaha wa minal ismati dawamaha ya gitu, wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal waqti atyabahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu wa minar rizqi awsa'ahu. Allahumma kun lana ya jabbar wa la takun alaina. Allahumma hatim bisa'adati ajalana wa haqiq biziyadati a'malana wa qurun bil afiyati guduwana wa asalana waj'al ila maghfiratika wa rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afwika ala zunubika wa man alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinina ijtihadana wa alaika tawakkalna wa atimadana wa sabbitna ala nahjil istiqamati wa a'izna fid dunya wal akhirati min mujibatin nadamah yaumal qiyamah. Allahumma habbib anna sikalal auzar wa arzuqna ma'isatal abrar wa qina wasrif anna syarral asrar wa tikrikabana wa rikaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya satar ya halim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Nah itu ya, ini tambahan ya zikir ya dari ya Imam Ghazali nih gitu ya. Ya jadi banyak tuh zikir gitu ya. Nah di sini katanya tuh, jadi Imam Ghazali pesan tuh kepada muridnya baca doa ini katanya pada waktu kamu, lebih-lebih khususnya sesudah sholat kamu. Nah ini doanya, Allahumma inni as'aluka minal nikmati tamamaha, ya Allah aku mohon kepada engkau dari nikmat yang sempurnanya, wa minal ismati dawamaha, dan aku mohon kepada engkau pemeliharaan ya yang terus menerus ya, mudawamah tuh ya, wa minar rahmati sumulaha, ya Allah aku minta ya kepada engkau yaitu rahmat yang meliputi keseluruhannya, wa minal afiyati husulaha, dan aku mohon afiatnya selamat yang husulaha yang didapatinya tuh, wa minal aisi arghadaha, dan aku mohon kepada engkau yaitu kehidupan yang menyenangkan ya, arghadaha itu senang enak gitu ya, wa minal umri as'adaha, dan aku mohon kepada engkau umur yang membahagiakannya, wa minal watqi atyabaha, dan aku mohon kepada engkau ya Allah waktu yang paling baik, wa minal ihsani atammaha, dan saya mohon ya kepada engkau ya Allah ya kebaikan yang sempurna, wa minal in'ami ya a'ammaha, dan nikmat-nikmat yang menyeluruh tuh ya, yang keseluruhannya,
wa minal fadli a'zabahu, dan saya mohon kepada Engkau ya Allah keutamaan fadilah, keutamaan yang menyenangkan. Azabah tuh azab ya, gitu senang. Wa minal lutfi anfa'ah, dan saya mohon kepada Engkau itu kelembutan ya atau kasih sayang tuh yang paling bermanfaat. Wa minar rizki ausa'ah, dan saya mohon kepada Engkau yaitu rezeki yang luas. Allahumma ya Allah kun lana ya Jabbar, ya Allah hendaklah Engkau ada di pihak kami ya Allah yang Jabbar, yang maha gagah. Wala takun alaina, janganlah Engkau ada di pihak musuh kami. Allahumma hatim bisa'adati ajalana, ya Allah akhirilah ya ajal kami dengan kebahagiaan ya. Wa haqiq bi ziyadati amalana, dan tetapkanlah amal kami itu ya selalu bertambah. Wa qurun bil afiyati huduwana wa asalana, ya Allah sertailah ya keselamatan di pagi hari kami dan di sore hari kami. Waj'al ila maghfiratika, ya Allah jadikanlah ampunan Engkau ya Allah, wa rahmatuka, dan rahmat Engkau, rahmatika musirana ya tempat kembali kami, wa ma'alana, dan tempatnya ya tujuan kami. Wasbub sijala afwika, ya Allah ya curahkan ya uluran maaf kamu ala zunubina, atas dosa-dosa kami. Waman alaina, dan atas orang yang ada merupakan kewajiban kami. Bi islahi uyubina, dengan memperbaiki keaiban-keaiban kami. Waj'alit taqwa zadana, ya Allah jadikanlah takwa itu sebagai bekal kami. Wafi dinika, ya di dalam agama kamu. Ijtihaduna, itu adalah ya ijtihad kami. Wa alaika tawakkalna, kepada Engkau lah ya Allah kami tawakal. Wa timadana, dan kami berpegang teguh. Wasabbit, tetapkan ya Allah ala nahjil istiqomah, atas jalan ya istiqomah. Wa aizna, ya Allah peliharalah kami fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, min mujibatin nabamah, dari sesuatu yang ya sesuatu yang memastikan menjadi penyesalan di hari kiamat. Allahumma ya Allah khaffif anna sikalal azwar, ya Allah ringaninlah buat kami ya keberatan dosa-dosa kami. Warzuqna ma'isyatal abrar, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami seperti hidupnya orang-orang yang baik tuh. Waqbina wasrif anna, ya Allah peliharalah kami dan palingkanlah kami ansarril asrar, dari kejahatan-kejahatan orang yang jahat. Wa'tik riqabana, ya Allah bebaskanlah ya diri kami, warika ba'abaina, dan diri bapak kami, wa ummahatina, ibu kami, wa ikhwanina, dan sahabat-sahabat kami ya gitu, wa ikhwanina ya laki dan perempuan do minan nar ya di api neraka. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah ya aziz ya ghafar, Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha pengampun. Ya karim, ya Allah yang murah, ya satar, yang menutupi keaiban-keaiban. Ya halim, Allah yang bersifat hilim. Ya jabbar, Allah yang maha gagah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin, Allah yang maha mengasihi para penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Nah itulah ya doa yang disusun oleh ya Imam Ghazali itu. Nah di sini Imam Ghazali bilang wahfazha ai da'wati, ya dakwati itu ya apalin ya pelihara tuh doa-doa yang tersebut. Mimma auradna, yang kami wiridin, yang kami datangkan. Ay akhdarna wa zakarna, yang kami hadirin kepada kamu dan kami sebutkannya. Fi kitabid da'awati, di dalam kitab doa. Min kitab Ihya Ulumuddin, yaitu dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah pad'u bijami'iha in qadarta alaih, berdoalah kamu dengan keseluruhannya kalau kamu mampu gitu ya. Jadi kalau kita mampu, kita sanggup baca doa ini semua gitu ya. Awih pas minha, atau kamu bacanya tuh daripada doa tersebut ma tarahu ya, au paqa bihalika, yang kamu anggap, yang kamu lihat itu cocok buat keadaan kamu ya. Jadi kita pilih aja dah mana doanya nih. Kalau kita nggak sanggup baca keseluruhannya, jadi kita pilih dah mana yang sekiranya cocok buat kita
ya, yang atau yang juga yang ringan dah, bacaan yang ringan, ya, yang kiranya buat kita ini gampang gitu, ya. Jadi kalau kita baca nih doa dari awal sampai akhir ini nih, wah ya kebanyakan, iya, juga kita susah ngapalnya, gitu, ya. Jadi bukan kelas kita ini, gitu. Jadi kita ambil aja mana dah, ya. Ini jangan sampai ya ngurangin ya daripada doa-doa yang udah kita baca. Ya, jadi yang udah kita baca itu juga termasuk bagian daripada yang riwayatkan oleh Imam Ghazali juga dari Rasulullah itu, ya, yang kita biasa baca wiridan-wiridan tuh, ya, habis sholat, ya, berlagi sholat subuh tuh kan, ya, yang kita udah biasa baca tuh, ya, yang biasa kita di sini dipimpin sama imam tuh, ya, yang la ilaha illallah la syarikalah terus tuh sampai Allahumma antas salam, ya, terus baca Fatihah, Qur'an palak, kulhu, Qur'an palak, Qur'an tuh, ayat kursi, terus amanah Rasul tadi tuh terus sampai kita tahlil tuh, ya. Nah itu udah termasuk itu, ya, udah dimasuk dalam kan ini, ya, gitu. Itu yang udah disusun oleh Sadatul Alawiyin gitu. Emang kalau kita mau nurutin ya baca doa begini itu ya nggak cukup waktu gitu, banyakkan doa daripada ya waktunya nggak cukup gitu, ya. Ya, yang Nabi kata al khairu kasirun gitu, Nabi kata tuh kebaikan itu banyak, wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang ngerjain, ya. Jadi yang punya kebaikan itu banyak gitu, ya, lan tusaddidul, ya, gitu, ya, din, ya. Nabi kata jangan kamu paksakan tuh, ya, agama tuh, katanya artinya tuh bacaan-bacaan zikir atau apa tuh jangan kamu paksain, ya, gitu, illa ghalabah. Nabi kata kalau kamu paksain itu kecuali kamu bakal kalah, nggak bakal kita bisa sanggup untuk ya naklukin gitu, ya. Kita mau baca dari pagi sampai sore kagak habis itu, iyalah 24 jam kita baca kagak bakal habis gitu, ya, karena doa ini tuh ya bulan doa pagi sore, ya kan gitu. Nah, terus lagi baca doa yang habis ini, ya, menjelang apa zuhur, ya, menjelang ini, wah banyak dah tuh, ya. Kalau kita lihat tuh dalam ya zikir-zikir itu, ya, yang disusun tuh, ya, oleh ulama-ulama dan juga yang diriwayatkan dari Rasulullah itu nggak bakal habis, ya, gitu. Kita baca tuh doa, hanya kita tinggal pilih aja dah, ya, mana yang kitanya romannya sama kita nih gampang, enak. Jadi kalau kita baca nggak bakal kita tinggal, ya. Nabi kan pesan sama kita, ya, khairul a'mal adwamuha wa in qalla gitu. Nah itulah yang Nabi pesan kepada kita, sebaik-baiknya tuh, ya, kerjaan amalan kita, wiridan kita itu, ya, adwamuha, yang paling mudawamah. Arti mudawamah tuh mantep, ya, kita baca kapan aja tuh, dalam keadaan sehat, sakit, ya, gitu, sibuk nggak sibuk, ya, kita musafir nggak musafir gitu, itu kita baca, itu namanya mudawamah gitu, ya, gitu, ya. Itu Nabi kata wa in qalla, sekalipun dikit, ya, itulah yang diharapkan gitu Nabi. Jadi jangan banyak nih, kalau banyak begini kita kan bosen gitu, kecapean gitu, ya. Akhirnya kita tinggal baca sekali dua kali udah, ya, nggak ada pengaruhnya, karena segala sesuatu asror itu ada kelihatan tuh, ya, asrornya tuh zikir atau ayat-ayat Quran itu kalau mudawamah bacanya, ya, mantep gitu, ya. Kalau kita bacanya mantep tuh terus gitu, nah itu nanti baru kelihatan tuh asrornya sama kita. Ya, kita jangan, kalau orang-orang yang ini tuh jangan pengaruh, ya, dengan adanya tambahan zikir begini, itu kan sebagai apa tuh, ya, promosi gitu, ya, itu kan, ya, doa siapa semua tuh selawat apa begitu. Hanya kita kalau bisa ya udah, kalau yang kita pegang ini udah jangan pakai terpengaruh dengan promosi-promosi ini gitu, karena setiap orang yang apa tuh, ya, keluarin tuh bikin susun, ya, wiridan bikin ini itu biasanya dipromosikan kan, ini kalau baca ini bakal jadi begini gitu, ya, itu kan, ya, iklan kan, nah gitu, ya. Hanya kita jangan terpengaruh, jadi kita yang udah kita dapat, yang udah kita udah mantepin begitu, ya, udah ya jadi ya talaham, artinya tuh udah mendarah daging. Kalau kita nggak baca sama kita kayaknya nggak enak, ada kayak yang ketinggalan. Nah itu berarti kan udah mendarah daging, ya. Sama juga kalau mendarah daging tuh kayak juga kalau kita makan gitu, kalau kita belum makan kayaknya dari pagi sampai sore gimana, ya, kan nggak enak gitu. Kita dari pagi nih sampai sore gitu, belum ngeteh, belum ngopi gitu, udah biasa gitu, wah belum ngeteh, belum ngopi nih, kayaknya
agak enak banget gitu ya. Iya, ada perasaan gitu, gimana kan gitu. Tapi begitu kita ngopi, gitu, nah baru dah kan gitu. Nah itulah wiridan seperti itu yang dikata ya talaham tuh, udah mendarah daging. Jadi kita kalau kita nggak baca atau kita tinggal, kayaknya tuh kayak ada yang ya ketinggalan nggak enak nih, kayaknya habis makan kalau nggak gitu. Ya kalau yang biasa ngerokok kan gitu ya, gitu. Kalau habis makan gitu, kalau kagak ngerokok dulu kayaknya kagak nggak enak gitu. Nah itulah ya talaham gitu. Gitu. Nah wiridan gitu juga gitu. Kita kalau bisa tuh kita bikin yang begitu tuh wiridan ya gitu. Ini yang bakal nanti keluar asrornya ya. Jadi rahasia daripada bacaan-bacaan zikir yang kita baca nanti Allah kasih tuh keluar asrornya gitu ya. Karena setiap tuh ayat, setiap huruf ya yang kita baca itu mempunyai asror masing-masing gitu ya. Nah itu yang begitu keluarnya kalau kita mudawamah gitu. Kalau kita nggak mudawamah ya kagak bakal gitu, kagak bakal hasil gitu. Kalau mudawamah ya kerjaan apaan aja kalau nggak mudawamah kan nggak ada hasilnya. Iya habis kerjain ini pindah ini mana mau ada untungnya, mau ada ini ya gitu. Kalau puunan kita pindahin, habis pindah sini, apalagi ngikutin orang kata ini sini nih yang cakep bagus dinantem sini, cabut pindahin sono. Ya, habis itu kita ada lagi bilang, wah nggak kena di sini, gini aja, tuh, cabut lagi, mati bisa tuh, iya, kagak bukannya buah, ini maunya kita duda, yang kita tanam di sini udah, pokoknya mau kata apa kek, ntar juga Allah kasih ada, gitu ya. Nah gitu bacaan gitu juga zikir-zikir ya. Jadi kita jangan kalau zikir tuh jangan terpengaruh, wah ini gini ya, biarin yang orang tuh bawa aja lu pada gue nih udah tetepin gini. Insya Allah tuh nggak ada apa, Allah nggak bakal sia-siakan ya gitu. Hanya kita carilah dia doa-doa atau zikir-zikir tuh yang kita baca tuh yang sekiranya ya kagak jangan bakal jadi kita tinggal. Hanya nyarinya jangan yang panjang-panjang gitu ya, doa yang gampang-gampang aja ya. Dari sekian banyak nih yang begini nih, atau juga dari mana yang kita dapat gitu. Nah itu biar mantep gitu ya, kita baca dah ya, kita mantep ya, jangan nggak ada ya, biar kita mantep gitu ya. Kalau kita udah biasa baca ya yang kita iniin baca ayat kursi gitu. Nah itu biar kata sekali tiap hari baca, jangan nggak baca gitu. Nah itu nanti ada asrornya gitu. Kita kan biasa habis sembahyang kan baca tuh ayat kursi, jangan pakai ditinggal, tetap habis sholat tuh ya, sholat 5 waktu, nah kita baca dah tuh ayat kursi, jangan ditinggal terus ya gitu. Insya Allah tuh nanti ya ada tuh ininya ya asrornya, apalagi yang harus kita baca gitu ya. Jadi jangan sampai ya kita tinggal gitu ya. Tuh ya membuat jadi suatu apa tuh ya keberhasilan gitu. Hanya orang-orang yang apa tuh ya yang bisa berhasil begitu, para aulia pada apa itu bukannya karena banyak wiridannya, bukan banyak sholatnya, banyak apanya, karena kemantepan dia gitu. Itu yang dikatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Itu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Ya, orang punya keramat gitu 1000 macam, masih lebih bagus istiqomah gitu. Karena istiqomah itu adalah sesuatu ya keramat yang paling tinggi gitu. Orang kan kalau bisa istiqomah tuh artinya mantep dia, udah mudawamah istiqomah gitu. Kalau istiqomah tuh kan bilangannya gitu, bilangannya nih kita biasa baca berapa, 100 sudah, kagak pakai kurangin, nggak pakai lebihin gitu. Itu jadi kalau kita baca wiridan ya seperti begitu ya, jangan banyak-banyak bilangannya, 3 dulu umpama gitu ya, jangan baca 300 gitu ya, bukannya 300 dibaca, wah gua bisa gua ya. Sekarang kita lagi begini ya, lagi nggak ngapa-ngapain gitu, kita baca 300 dan lagi sibuk ya, bisa-bisa nggak baca kan. Nah itu jadi jeleknya begitu ya gitu. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain gitu, atau kita lagi seger ya, kalau lagi sakit, nah gimana coba kalau dikit kan ya, kalau dikit kita lagi seger kayak lagi sakit kan nggak ketinggalan ya gitu kan ya, tetap kita baca gitu ya, karena bilangannya dikit ya, 3 mau gitu ya. Nah itulah ya yang jadi apa, biar mudawamah. Hanya Rasulullah tuh selalu anjurin kata begitu tuh, alaikum biqiyamil lail kan gitu ya. Rasulullah tuh anjurin kita tuh, rajimkanlah oleh kamu ya bangun malam gitu. Nabi kata walau rakaatan tuh ya, Nabi bilang tuh sekalipun
1 rakaat. 1 rakaat emang lama. Itu, ya. Gitu. Atau juga dalam hadis yang lain kahalbis sati, seperti orang meres susu. Ya, susu sapi gitu meres kan nggak lama. Segitu lamanya. Gitu. Ya, atau juga yang itu yang lebih tingkat lagi Nabi kata sekalipun 1 rakaat mudah main gitu. Ya, itu biar apa tuh? Biar mantap gitu. Ya, Nabi kata walau rakaatan, sekalipun 1 rakaat. Nabi nggak suruh tuh bangun malam bahwa kerjain sekalipun tuh ya apa terus berapa 11 rakaat ya atau 10 rakaat gitu ya. Apalagi banyakan lagi. Nabi nggak suruh, yang Nabi suruh walau rakaatan. Biasain kamu bangun malam ya sekalipun 1 rakaat gitu. Hah? Nah iya, nah bangun yang susahnya justru itulah Nabi tekan kan gitu. Kalau 1 rakaat kan namanya kan ya nggak perlu malam-malam. Ya, kita menjelang subuh aja juga umpama kayak sekarang jam 4-5 menit subuh. Nah, kita bangun setengah 4 kan keburu kan gitu. Ya, duluan kita mandi dulu atau kita ngapa gitu kan. Ya kita ke kolam ngapa biasanya bangun tidur kan. Ya, gitu. Nah, kita sembahyang kalau 1 rakaat kan 5 menit aja udah kelar kan. Itu ya, nah itu segitu. Udah kalau kita bangun jam-jam sebegitu kan nggak jadi apa tuh, nggak jadi berat beban. Coba kalau Nabi suruh bangun malam kerjain tahajud berapa 11 rakaat tuh witir, ya nggak boleh kurang. Wah, ya, nah repot kalau 11 rakaat gitu. Iya nggak cukup, bisa setengah jam. Ya kalau 11 rakaat. Iya gitu, meskipun kita bacanya kayak kulhu Allah aja dah, ya istilahnya, iya kulhu aja gitu, ya masih nggak akan cukup setengah jam gitu, ya. Nah mesti, ya naik lagi jamnya, nah kan akhirnya jadi ganggu kan, nah ya jadi ngurangin tidur kita apa semua kan, jadi akhirnya ya timbul jadi kejemuan, bosan apa gitu. Ini Nabi bilang tuh 1 rakaat sekalipun kan gitu. Nah inilah ya biar mudah wamah tuh Nabi kata gitu. Insya Allah tuh kalau begitu nanti ada asrornya Allah kasih. Ya karena apa dengan kita tahajud begitu kan ya gitu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu yang Allah bakal berikan tuh kepada orang yang benar-benar mantap di dalam ya tahajudnya. Nah jadi Allah kasih maqamam mahmuda. Itu maqamam mahmuda itu entar dari sisi mana ya Allah kasih, ya entar di dunia atau di akhirat, bisa juga dunia dan akhiratnya Allah kasih. Ya di dunianya mungkin Allah kasih ketenangan apa ya, nggak punya masalah nggak apa ya, jadi enak aja gitu ya. Itu kan jadi maqamah mahmuda kan gitu ya. Nah di akhiratnya mungkin kita bakal Allah kasih satu tempat yang menyenangkan gitu. Nah itu perlu gitu ya. Ini di dalam ya kita melaksanakan ya ibadah pada Allah gitu ya. Jadi jangan pakai hawa nafsu gitu ya, jadi biar sedikit gitu, biar mantap dulu apa gitu ya. Nah begitu juga tuh Sayyidul Istighfar tuh ya. Nah kita baca dah sekali-kali gitu ya, jangan baca gitu nah gue bisa baca udah hafal ini ya, udah hafal dasaran baca apa 10 kali jugaan ya bisa ya kalau lagi sempet. Nah, nggak sempet kan, iya kan gitu. Pagi-pagi kita mau nganterin anak mau sekolah kan gitu, pagi-pagi kan. Nah iya, nah akhirnya kan ya aturan kita baca ya kalang lagi perih gitu, kita baca 10 cukup waktu bisa. Tapi kalau giliran lagi sibuk, ya iya. Atau juga kita kesiangan. Nah loh, gitu, ya gimana? Nah itulah yang harus dipikirin gitu ya. Ya dari apa tuh kerjaan-kerjaan begini ya, kerjaan-kerjaan yang begini nih itu membawa ya apa tuh rahasia-rahasia itu yang dikerjakan oleh para salafus soleh ya, dari para apa tuh ya para ya aulia-aulia gitu. Nah itu yang dikerjakan para sahabat. Jadi mereka tuh orang-orang yang seperti itu nggak ya gitu ya, bukan main jor-joran main banyak-banyakan kagak. Ya, teman mereka berusaha supaya mantep gitu ya. Tuh ya kerjaan tuh. Nah inilah ya. Jadi kata Imam Ghazali juga di sini bilang tuh. Jadi kamu apa tuh ya gitu. Wahfaz minha ma tara au faqlihalika. Apa tuh? Coba kamu perhatikan artinya yang lebih cocok, yang lebih sesuai dengan keadaan kamu. Ya, kita nih siapa nih? Gitu. Banyak manusia kita ini kan ada orang yang tajrid, emang tukang ibadat. Nah ya ada yang termasuk orang yang kasab kan gitu. Nah kalau orang yang usahanya ngapa nggak bisa begini ya, kita kan termasuk orang min ahlil asbab ya, kita orang asbab nih bukan orang tajrid. Kalau orang tajrid itu artinya orang yang dapat rezeki emang nggak pakai nyari
Ya udah dijamin dah. Dia juga memang udah sifatnya qanaah apa adanya. Ya gitu. Nah kalau kita kan enggak. Gitu. Siapa yang jamin kita? Gitu. Ya. Ya kita kalau kita kan udah mesti ya. Nah, jalan tuh. Ini kita nih orang apa tuh? Orang asbab. Orang asbab tuh artinya jadi kadang pagi-pagi tuh harus bergerak udah. Ya, jalan kemana nyari rezeki tuh. Jalan, mesti jalan sono kemari yang hubungannya. Kalau orang-orang asbabnya seperti ya kita ini ya nggak bisa duduk ya terus itu dari pagi nyampe suruh duduk ya zikir gitu, kagak bisa karena rezeki kita tuh nggak bakal datang ya kalau kita nggak cari gitu. Itu kalau orang asbab gitu ya kita cukup dah ya kalau yang begitu tuh kita orang asbab ya zikir-zikir yang pendek-pendek aja ya apaan tuh yang perlu kita baca gitu ya. Kalau udah disusun tuh ya dalam bacaan-bacaan kita dalam sholat tuh udah yang mulai dari habis kita salam istighfar astagfirullahaladzim kan itu udah disusunin itu udah cukup ya buat kita tuh. Nah tinggal tambah-tambahan begini kalau ada waktu kosong gitu ya. Jadi ada istighfar, ada la ilaha illallah, ada syarikalah kan gitu kita baca tuh ya. Atau juga yang apa tuh sampai Allahumma antas salam kan. Nah gitu, nah jalan dah kita bisa Allahumma antas salam. Nah gitu, karena apa? Mau asbab. Ya mau jalan sono, jalan sini, mau kemana gitu. Ya karena mau kerja, mau apa kan gitu. Nah itulah gitu ya. Jangan apa tuh, jangan dilihat begini nih meskipun ya apa tuh ya ada promosinya tuh, wah nih baca doa ini begini, nih begini jangan terpengaruh ya. Jadi ya kita lihat apa yang cocok buat dari kita ini ya, siapa kita nih gitu ya, itu ya biar jadi orang yang pinter, jangan orang yang bodoh ya gitu ya kan. Yang Nabi kata ajhalun nas man la ya'rifu ya gadra nafsihi itu ya, orang yang paling bodoh itu orang yang nggak tahu dirinya. Itu orang yang paling bodoh kan. Nah kita nggak tahu siapa kita ini gitu. Nah kalau kita nih orang-orang yang ahli asbab ya udah cukup begini. Nah kalau kita bukannya orang asbab tuh orang tajrid, nah boleh dah ngisi. Kenapa kosong gitu ya. Ya kita biar tahu tuh kadar ya diri kita tuh ya ukurannya siapa kita ini gitu ya, biar jadi orang yang ya kais tuh, orang yang benar-benar cerdik pinter gitu ya tuh ya. Jadi Imam Ghazali juga ya ajarin pada kita untuk kita cari mana yang cocok ya. Wa arqali qalbika, dan juga yang paling ya raqali qalbika tuh ya yang bisa meningkatkan buat hati kamu. Ya, jadi kalau kita baca zikir ini, jadi hati kita tuh meningkat untuk ya melaksanakan ya suatu ibadah gitu. Ya, wa akhaffa ala nisanika, dan juga yang paling ringan buat lidah kita. Jadi kalau kita baca tuh gampang gitu. Ya, jangan yang baca yang susah gitu, kalau yang susah kan sulit ya gitu bacanya. Ya, ribet. Iya gitu baca. Nah yang paling gampang aja dah Allahumma apaan gitu ya. Nah itu ya, jadi wa akhaffa tuh ya ala lisanika kama qala Syekh Al-Ghazali ya, dan sebagaimana mengatakan akan dia tuh Syekhul Ghazali, yaitu ya Imam Ghazali. Wa minad da'awatil mazkurati fil ihya'i, dan di antara doa yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, doa Sayyidina Ibrahim al-Halil alaihi salam, yaitu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa man da'a bizalika, siapa yang baca doa ini, iza asbaha, apabila dia ada di pagi hari, faqad adda syukra yaumihi, sungguhnya dia telah melaksanakan kesyukuran di harinya tuh. Nah itu ya. Nah nih ya ada lagi doa lagi, cakep kan gitu ya. Ini namanya iklan gitu. Iya kan itu ya. Jadi kita tinggal lihat itu bisa gak kita gitu ya. Ini kan iklan lagi kasih tahu tuh. Jadi siapa yang baca doa ini berarti dia telah melaksanakan kesyukuran ya. Artinya kita telah berbuat syukur kepada Allah di hari ini nih gitu. Nah itu doa Nabi Ibrahim nih, Allahumma haza khulukun jadidun wa fathuhu alayya wa ya wabtahu alayya bi ta'atika wa hatimhu li bi maghfiratika wa ridwanika warzuqni fihi hasanatan tuqbiluha minni wa zakkiha wa da'fiha li wa ma amiltu fihi min sayyi'atin faghfirha li
innaka ghafurur rahimun wadudun karimun. Nah itu ya, itu doa dari Nabi Ibrahim. Jadi Allahumma ya Allah haza hulukun jadid, ya Allah ya inilah ya itu ya makhluk engkau yang baru gitu ya. Fahtahul alayya bi taatika, bukakanlah ya buat saya ini untuk bertaat kepada engkau ya Allah. Wa hatimhuli bimagfiratika waridwanika, dan akhirilah saya dengan ya apa magfiratuka waridwanika, dengan magfirah engkau dan redha engkau. Warzuqni fihi hasanatan, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya pada hari ini hasanatan, kebaikan, tuqbiluha minni, yang engkau bisa terimanya dari saya. Wazakkiha wadokpiha, bersihkanlah dia tuh, wadokpiha, dan lipat gandakanlah dia itu li buat saya. Wama amil tufihi min sayyiatin, apa yang saya kerjakan dari perbuatan-perbuatan maksiat, faghfirha, maka ampunilah dia li buat saya. Innaka ghafurun raufun wadud, sungguhnya engkau maha pengampun, engkau maha kasih sayang, dan engkau yang wadud ya sangat cinta tuh, karimun murah ya gitu ya. Nah itu doa lagi gitu ya, banyak ya jadi doa nih gitu ya. Nah wa minha du'a'u Utbatul Ghulam, dan diantaranya lagi doa Utbatul Ghulam ya, seorang ya sahabat nih. Wa qad ru'iya fil manami, sungguhnya digimpiin orang ya si Utbatul Ghulam nih. Faqala, kata Utbatul Ghulam, dakhaltul jannah bihadzihil kalimat, saya bisa masuk surga dengan kalimat ini. Nah apaan tuh? Allahumma ya hadiyal mudillin wa rahimal muznibin wa mukila asaratil asirin wirham abdaka zal khataril azim wal muslimina kullihim ajmain gitu. Waj'alna ya minal akhyaril marzukin allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin, amin ya rabbal alamin. Nah ini doa Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam tuh ya, jadi seorang sahabat tuh. Nah ini katanya qadru iya fil manami, dia itu ada orang ngimpiin dia Utbatul Ghulam, ditanya Utbatul Ghulam kamu gimana? Pakola, kata dia tuh dakhaltul jannah bihadzil kalimah, saya masuk surga dengan kalimat ini nih yang saya baca doa ini nih. Allahumma ya Allah ya hadiyal mudillin, Allah yang berikan hidayat petunjuk kepada orang yang sesat. Warahimal muznibin, ya Allah yang menyayangi orang-orang yang berdosa. Wa mukilasa asairal asirin, ya Allah yang meringankan kesalahan-kesalahan orang yang salah. Irham abdaka, ya Allah kasihanilah ambakmu zal khataral azim, yang mempunyai ya dosa-dosa yang besar. Wal muslimin, dan juga kasihanilah orang muslim semuanya katanya gitu ya. Ya waj'alna minal akhyari, ya Allah jadikanlah kami golongan orang-orang yang baik, al marzukina ya yang telah diberikan rezeki, allazina an'amta alaihim minan nabiyyin, yang engkau berikan nikmat kepada mereka tuh dari kalangan para nabi, wasidikin orang sidikin, wasyuhada orang mati syahid, wasolihin dan orang soleh, amin ya rabbal alamin. Nah ini doa ya, ini doa-doa yang jarang kita dengar, jadi susah kan bacanya ya, karena jarang kita dengar gitu ya, nah ya, jarang dibaca. Nah itu ya, nah ini tadi Imam Ghazali suruh pilih aja dah gitu yang cocok gampang buat di lidah kita gitu. Wal takun auqatika ba'da sholati ila tulu isyamsi mauzu'atun ya gitu, mauzu'atan ya ala arba'i wazaifah, jadikanlah oleh kamu waktu kamu tuh sesudah sholat sampai terbit matahari itu terbagi maksumatan tuh terbagi ala arba'i wazaifah, atas 4 bagian. Jadi kalau bisa tuh waktu kita tuh dari mulain sholat ya subuh ya sampai terbit matahari itu terbagi 4 macam
kerjaan nih, ai wazifatan ai auradan ya. Jadi 4 wiridan, 4 macam. Nah, wazifatun pedawat, satu bagian kita jadikan doa kita habis sembahyang subuh buat berdoa. Ya, bacalah doa biar banyak di situ habis sembahyang subuh tuh. Nah, fal yabdaha bi zikrillah, maka mulailah dengan zikir kepada Allah kama marah, seperti yang tersebut ya, zikruhu. Wala yabda'u bisu'ali, jangan mulain dengan minta. Jadi zikir dulu, habis zikir nanti baru doa gitu ya, jangan langsung doa, jangan, zikir dulu dah ya. Jadi habis salam tuh, nah ya, jadi kita baca dah tuh ya, istighfar ya, apalagi terus dah gitu, nah baru nanti doa dah gitu ya. Qala Salamah bin Auka, berkata Salamah bin Auka, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah saya dengar Rasulullah SAW itu yastabtihu biddu'a, membuka doanya itu, katanya itu doanya, illa istabtahuhu biqaulihi subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab, yaitu Nabi selalu buka doanya itu dengan zikir subhana rabbi al-aliyil a'la, maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi, dan ya, yang maha tinggi itu ya, aliyil a'la yang maha tinggi, al-wahhab yang maha pemberi. Nah gitu ya, segitu. Wal tabda'ha bisolati ala nabi, kemudian baru mulain doa kamu itu awali dengan selawat kepada Nabi. Summas al hajataka, kemudian baru minta hajat kamu. Summahtim, kemudian baru akhiri doa kamu bisolati ala nabi ya, itu dengan selawat kepada Nabi. Fa innallaha yaqbalu sholataini, ya sungguhnya Allah bakal terima doa kita tuh dengan 2 selawat tadi. Jadi doa kita di awal dengan selawat, di akhir dengan selawat gitu. Jadi kalau di akhir biasa kita akhirin dengan wasallallahu tuh gitu kan ya, doa kita. Nah kalau awalnya ya baca dah Allahumma sholli itu apa gitu ya gitu. Nah ya, nah ya fa inallah yaqbalu bi salataini wa huwa akramu min ayyada ma bainahuma, yaitu lebih mulia daripada kamu ya berdoa ayat bima bainahuma, kamu berselawat tuh dengan antara keduanya. Kama fil ihya'i, sebagaimana dijelaskan dalam ihya. Nah itu ya, jadi awal habis sembahyang subuh tuh, nah jadi bagian pertama kita awali dengan doa. Nah wawazifatul ya, wawazifatun fil azkari, dan satu bagian lagi kita bagi dengan zikir, wa tasbihati dengan tasbih. Wahia kalimatun warada fi tikrariha, yaitu kalimat yang diwiridkan, yang dianjurkan untuk ulang-ulangnya, yaitu pada ilu, itu yang mempunyai padilah. Wasata'ti fi kalamihi, nanti akan datang pembicaraannya. Wa tuqarriruha fi subhatin, dan kamu ulang-ulangnya bacaan itu dengan tasbih ya, subhan ini tasbih gitu ya, jadi pakai tasbih gitu ya, karena tasbih ini adalah merupakan satu ya sunnah gitu ya, sunnah Nabi tasbih itu gitu ya, ya bukannya bid'ah, bukan ya teman. Tasbih dulu kalau zaman Rasulullah tuh istri Nabi pernah pakai hitung apa tuh, baca zikir pakai tasbih. Tasbihnya teman ya belum diikat gitu ya, jadi masih batu atau biji-biji korma tuh gitu. Nah jadi mereka hitung subhanallah pindahin atau gitu ya, yang 1000 yang siapa. Nah ada juga sahabat tuh yang pakai benang ya, benangnya di apa tuh ya, di pintal gitu ya, jadi dia apa tuh begitu dia baca tasbih satu dibungsal atau ikat terus lagi itu, jadi mau benang panjang gitu. Nah itu ada yang punya 1000 katanya gitu, jadi dibungsal gitu ya. Nah baca subhanallah satu, bungsal subhanallah, bungsal lagi, jadi tuh panjang ini ya, jadi 1000 katanya gitu. Itu tasbih juga. Nah kalau sekarang kan udah modern, nah ya begitu, jadi udah diikat pakai tali, dicatuin yang 100 ya, yang 33, yang 11 kan gitu ya, macam-macam dah tuh, tinggal kita yang mau megangnya gitu ya, yang mau banyak juga gitu ya. Nah kita, nah itu sunnah gitu, itu dikerjakan dari zaman ya Rasulullah, para sahabat juga, para salafus soleh ya. Imam Junaidi al-Baghdadi aja tuh itu dipegang tasbih ya, Imam Junaid al-Baghdadi tuh dia tuh ya pegang tasbih terus tuh ya sampai matinya
nggak pernah lepas dari tasbih itu. Ya, sehingga ada seorang tuh muridnya tanya, Tuhan saya, kenapa Tuhan saya masih pegang tasbih aja, sedangkan Tuhan saya udah sampai kepada tingkat makrifat pada Allah gitu, udah sampai kepada tingkat kesono masih pegang tasbih. Apa kata dia Imam Junaid? Karena inilah yang membawa saya untuk sampai ke sono, ya, sebagai wasilah. Masa kita udah sampai sono tangganya dibuang, ya, umpama kita naik nih ke sono, ya gitu, tangganya dibuang gitu, kagak bisa turun. Tentu tangga biar ada gitu, ya, nggak usah pakai gitu juga gitu. Ada kan orang yang apa punya pendapat apa tuh, ya apa picik kan, yo nggak perlu pakai tasbih kita, udah cukup begitu. Iya, nah kalau yang udah gitu kan, iya ya talaham. Kalau yang dirinya hatinya tuh udah bener-bener nempel sama Allah, nggak perlu begini-begini. Dia emang hatinya terus begitu, kayak Al-Hallaj, Siti Jenar, ya Abu Yazid Al-Bustami, emang setiap napasnya dah Allah 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 aja begitu. Nah kalau kayak kita, hanya kan lupa kalau kita dengan pegangan, gitu. Hanya dalam hadis Nabi kata tuh nikmal muzakir as-subhatu. Itu ada hadis. Ya Nabi kata tuh nikmal muzakir as-subhatu. Sebaik-baiknya tuh yang ngingetin kami gitu nih, yang ngingetin kita adalah tasbih. Gitu. Ya orang kalau pegang tasbih kan jadi ingat. Ingat ya? Ingat. Nah iya kita pegang tasbih. Enggaknya kita tuh begitu kita pegang itu tasbih, ucapan tuh ada subhanallah atau Allah, ada apa coba ada pegang tasbih. Ya, yang aja nih tasbih cakep juga. Begitu kita gerakin aja. Karena ada apa tuh? Ya, di sini ada saraf nih, ya. Dia di telunjuk kita tuh ada saraf yang ya bisa kontak tuh dengan pegang tasbih. Itu kita gerakin aja. Hati kita langsung kan. Gitu Allah, subhanallah atau apa gitu. Tuh. Itulah ya. Hanya ada seorang wali min auliyaillah tuh ngimpi ketemu Rasulullah, ya dibilang ya Rasulullah, saya pengen dengar hadis yang langsung dari engkau ya Rasulullah, apa aneh satu kerjaan yang bagus gitu, ya itu yang Rasulullah bilang apa tuh, ya tasbih, ya kita pegang tasbih tuh, mau berzikir nggak berzikir itu dapat pahala, ya tasbih tuh, gitu, ya dulu almarhum gitu punya guru Ahmad. Kan dia kemana aja kan, ya, tasbih di jalan tuh, nah tasbihnya nggak pernah ini, tasbih mau kita putar kayak kita baca kayak asal pegang aja, itu udah terlalu satu kerjaan yang, ya, ini dapat pahala, nggak dibaca aja dapat pahala hampir lagi, nah, karena itu bisa, ya ngingetin kita, gitu, ya, itu, ya, itu satu kerjaan tuh. Ya, yang Nabi kata tuh seorang wali min auliyaillah tuh ngimpi ilmu Rasulullah minta kerjaan gitu. Nah ya, yang satu lagi Nabi kata kopi gitu. Kalau kita minum kopi, selama tuh bau kopi itu masih ada di mulut kita, itu Allah ampunin dosa kita, dapat pahala kita. Ngupi itu kopi tuh, gitu. Ya, karena yang nemuin kopi itu kan Abu Bakar As-Sazili. Ya, Abu Bakar As-Sazili itu. Ya nemuin kopi, ya jadi zaman Rasulullah aja udah Rasulullah tahu itu ada, gitu, ya, itu, ya Rasulullah bilang tuh kopi, ya gitu kalau selama mulut kita masih bau kopi itu Allah ampunin dosa kita, Allah berikan pahala pada kita, ya nggak apa-apa kita minum kopi, gitu, ya, Habib Abdullah Al-Haddad tuh setiap bangun malam daripada, ya malam tuh dia ngopi dulu, baru dia sholat sembahyang, kan seger, enak, gitu. Iya gitu, ya itu, ya ada yang ya nggak ngasih, iya kopi apaan aja, yang ini kopi kalau bagus ya, yang bagus, yang baunya tuh, yang lama hilangnya, ya jangan yang baunya nggak bau kopi, gitu. Iya dah, jangan yang bau gitu. Jadi kalau kita minum masih terasa bau gitu, ya, oh gitu, ya, no ya, tuh ada di kitabnya tuh di kitab, ya dijangin tuh gitu, ya. Iya. Nah, yang ketiga yaitu ziarah kepada kuburan para aulia tuh. Kita datang ke kuburan aulia tuh, ya di sana. Nah, meskipun tuh para wali-walinya udah hancur dan apa, kita datang itu kita mendapatkan pahala tuh, gitu, ya. Nah, tuh ya. Itu pesan Nabi tuh, ada seorang wali min auliyaillah tuh. Jadi ngimpi ke Nabi minta dia dikasih tunjuk apaan nih kerjaan yang bagus, yang bisa, yang ringan dikerjain. Nah, itulah, ya, ngopi, pegang tasbih, arah kuburan para ya kagak pegang ngantongin
Pegang. Iya, bawa. Nah kalau kita jalan, ya kalau sekarang sih lagi duduk biarin dah. Nah, ntar kalau jalan tuh, pegang. Ya, kagak riak enggak, itu maksud riak. Enggak, asal kita nggak pengen dipuji orang juga dia pegang-pegang aja karena apa? Melaksanakan sunnah Nabi. Ya kapan lagi kita yang nyari kerjaan yang kagak pakai nggak capek, cuman bawa dong, masa. Ya kita bawa doangan, kita pegang gitu, bawa pegang dapat pahala, diupain. Kalau ukuran pakai duit mau banget itu. Iya, gitu. Kalau diupain orang yang pegang tasbih nih, upain 10.000 seharian, mau banget itu. Biarkan 10.000 juga ini pegang doang. Ya kecuali sih suruh baca subhanallah subhanallah dari pagi sampai sore baca 10.000 gogah gitu. Cewek, ini sih teman pegang doang gitu. Hah? Ngapa? Ya sunnah, kalau Nabi yang bilang begitu sunnah gitu. Ya lagi yang ngimpi juga ketemu Nabi, para aulia. Ya emang kita aja nggak pernah ngimpi gitu, kecuali orang bohong ya ini ketemu sama Nabi gitu. Ya ada kitabnya gitu ya, disebut tuh dalam kitab tuh, kitab nggak dibuang. Kalau emang tuh bohong dia udah coret-coret tuh dah gitu ya. Gitu, ya kita percaya para aulia itu bisa ketemu ngimpi sama Nabi itu, diajarin baca gini kerjaan tuh yang ringan. Nah itulah kerjaan yang ya gampang dikerjain ya, tapi dapat pahala gitu. Emang susah gitu, banyak gak orang pegang begitu? Kagak kan? Ngapu dah tuh gitu. Kadang kita aja segen juga masih jalan kayaknya gitu, kayak orang bener banget kan gitu ya. Nah itu perasaan kita kayak orang bener banget gitu ya, padahal itu bisa juga mungkin bisa mengarahkan kita ke sono jadi orang bener gitu ya, teman kita enggak dikata orang bener itu iya gengsi pemalu kali gitu ya. Padahal kan kita pengen jadi orang bener iya, takut dikata orang bener iya, ngolahan jadi orang itu cuman pegang doang gitu, pegang doang dah ya gitu ya. Hanya ya itu ada satu kerjaan yang ringan tuh ya. Jadi gitu juga dalam zikir-zikir ini disunahkan kita berbanyak bacaannya itu dengan pegang subhah tuh katanya ya, bisubhati subhah itu karena hadis tasbih itu ada. Jadi Nabi bilang nikmal muzakir as-subhatu itu ya, dalam hadis tuh Nabi bilang sebaik-baiknya yang ngingetin kita tuh itu adalah tasbih gitu. Ini orang jarang ketemu tuh hadis ya, jarang diungkap gitu ya. Orang anggap tuh enggak tasbih bid'ah, udah bid'ah aja. Iya, ada hadisnya gitu. Ini udah bid'ah aja gitu ya, karena dia belum ketemu tuh gitu. Ada hadisnya nikmal muzakir as subhatu, hadisnya pendek gitu ya, gitu Nabi bilang tuh ya, sebaik-baik mengingat kita adalah tasbih, udah gitu ya. Ya, hanya biar rajin Anda pegang gitu ya. Nah siwa iya megang aja lo dah sebelumnya baca kan gitu. Enggak kalau kita pegang itu udah pasti nanti hati kita tuh ngikutin, begitu kita gerakin juga ya, kita gerakin tuh ya tasbih pakai jari kita tak gitu kan itu ya gitu itu tasbih gitu ya, bukannya tasbih yang begini nih ketek gitu kan ada juga tuh ya, yang sekarang kan dibikin gitu kan tek gitu ya, itu tasbih yang bundar-bundar gitu. Itu yang ya, yang mana tuh yang apa yang pakai batu ya, iya itu sih bukan tasbih itu ya, iya itu nggak termasuk tasbih itu gitu ya. Nah ya yang bundar-bundar gitu, karena itu riwayatnya dari zaman Rasulullah tuh begitu ya, para istri Nabi, para sahabat tuh. Jadi kalau dihitung baca tasbih yang banyak pakai nawat tuh, pakai biji-bijian, pakai batu gitu. Jadi umpama biji korma, nah kumpulin, dia mau baca berapa nih 1000, nah dikumpulin tuh biji korma atau subhanallah subhanallah. Nah iya kan dulu kan belum diikat. Nah kan sekarang kan jadi di modernin diikat gitu. Kalau dulu kan jadi masih gitu, mungkin gitu bawanya di apa tuh, di plastik gitu, di kantong, dibawa dah sebama 1000 kan bisa segini kantongin gitu ya. Nah kalau sekarang kan praktis jadi diikat.
Nah, gampang jadinya gitu. Jadi nggak jatuh-jatuhan. Kalau itu kan bisa jatuh ngapa gitu ya. Nah, itu dibikinin gitu ya. Nah ya, itu kerjaan ya. Jadi Rasulullah tuh ada, jadi tasbih juga salafus soleh pegang gitu ya, kerjain ya. Nah itu ya. Nah ada hadisnya soalnya tuh ya. Jadi sini dengan subha ya, bidomisin, yaitu bacanya subhat dengan domasin, wahia kharzatun manzumatun tuh ya. Jadi biji-bijian ya atau ya benda-benda tuh manzumatun yang disusun. Nah, watu sama aidon muzakkirah gitu ya. Nah, yaitu disebut juga muzakkirah, artinya pengingat. Jadi ada yang bilang subha, tasbih, ada juga pengingat gitu. Ya kalau Nabi kan nikmal muzakir tuh, ya as-subha muzakkirah gitu. Nah, au piyadika atau juga nggak pakai tasbih, pakai tangan aja gini dah. Gitu. Teman kalau tangan kan terbatas. Nih tuh, ruas-ruas jari. Ini ya, ini segini 15 kan gitu. Nah 2 kali 30 kan gitu ya. Teman kalau kita begini kan ya kalau apalagi kita jalan ya kelupaan gini. Kalau tasbih kan agak lupa gitu ya. Nah itulah ya, tuh kerjaan kita tuh ya, yang kita harus susun dari mulain habis sembahyang subuh ya sampai terbit matahari. Nah jadi pertama kita doa, yang kedua kita azkar, kita zikir tuh. Nah zikir yang kita ulang-ulang itu ya kita gunakan tasbih katanya. Nah wa wazifatun fil qiraatil Quran wa wazifatun fit tafakkuri. Sampai sini dulu dah ya, nanti 2 lagi nih ya kerjaan kita tuh. Nah nanti kita baca Quran dan juga tafakkur ya. Nah inilah ya buat ya dorong kita untuk ibadah kepada Allah nih gitu ya. Ya peningkatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.